Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Markus, pasal yang pertama mulai ayat 40 sampai ayat 42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini saudara. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami mujizat, di mana tangan Yesus terulur kepada dia. Yesus menjamah dia dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dan orang ini mengalami mujizat dan dia disembuhkan dan dia menjadi tahir. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sangat melegakan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita merenungkan siapa orang kusta ini, orang kusta ini adalah orang yang dianggap najis pada waktu itu. Kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut harus disingkirkan, harus diasingkan. Diasingkan dari keluarga, diasingkan dari masyarakat. Mereka dianggap najis. Kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang langsung menyingkir, menjauh dari mereka. Orang kusta ini adalah orang yang dibuang, orang yang disingkirkan dan dianggap najis. Tetapi tangan Yesus terulur bagi dia, menjamah tubuh yang dianggap najis itu, dan kemudian melakukan mujizat bagi dia. Saudara, kalau orang kusta yang dianggap najis itu pun Yesus mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkannya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa tidak ada saya dan saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mengulurkan tangan dan menjamah kita. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa hidup saudara begitu hina. Saudara merasa bahwa hidup saudara kotor,
Saudara merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dengar saudara, pada waktu itu orang yang paling dianggap hina dan najis dan kotor adalah orang kusta. Tetapi ternyata kepada dia pun Yesus mengulurkan tangan. Dan hari ini sekotor apapun hidup saudara, sehina apapun hidup saudara, dengar, Yesus mau mengulurkan tangan, menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan kepada dia. Di ayat 40 dikatakan saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta tersebut saudara? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus mau memohon di hadapannya dan sambil berlutut di hadapannya. Sikapnya yang benar, yang berlutut menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga akhirnya dia ulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Saudara, hari ini siapapun kita, sehina apapun saudara, siapapun, sebesar apapun masalah persoalan saudara, hari ini Yesus mau menjamah saudara. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan jika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Karena ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun hidup saudara kotor, sekalipun hidup saudara najis, sekalipun hidup saudara hina, kalau hari ini saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar, dia tidak akan lihat masa lalu saudara, kehinaan dan kenajisan saudara, tapi dia lihat hati saudara yang mau datang kepada dia hari ini. Ketika saudara datang dengan sikap yang benar, dia akan ulurkan tangan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mau menjamah kehidupan saudara. Yesus mau menjamah hidupmu. Yesus mau menjamah hidupmu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat engkau datang kepada dia dengan sikap yang benar. Itu sebabnya saudara, hari ini pastikan saudara datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapannya, sujud di hadapannya, datang menyembah dia. Karena ketika kita datang rendahkan diri, sujud menyembah dia, maka saat ini hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sehina apapun hidup saudara, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, dan dia akan ulurkan tangan menjamah masalah saudara, menjamah persoalan saudara, menjamah penyakit saudara, sehingga mujizat akan terjadi. Saya percaya saat ini saudara akan mengalami mujizat yang dahsyat, oleh karena tangan Tuhan terulur kepada saudara mengerjakan mujizat ketika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Dan kemudian selanjutnya saudara, di ayat 40 itu juga dikatakan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dengar saudara, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar ketika dia berkata kalau engkau mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia memang membutuhkan mujizat, dia membutuhkan kesembuhan, tetapi dia juga sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Itu sebabnya saat dia datang memohon kepada Yesus, dia menegaskan bahwa kalau engkau mau, artinya dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terbaik, karena Tuhan kita tahu hari esok. Kita tidak tahu sama sekali apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di hari esok. Itu sebabnya belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tetapi dia
Tuhan kita, dia tahu hari esok, dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dia sudah rancangkan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, karena dia tahu hari esok. Saudara, bagaimana sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan tangan Yesus terulur menjamah dia, saudara, karena dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Dia memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini pastikan permohonan saudara, kerinduan saudara, itu adalah permohonan dan kerinduan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekalipun itu tercapai, itu bisa menimbulkan masalah besar. Itu sebabnya pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Panjatkan permohonan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, di mana di kalimat terakhir dikatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimatnya yang terakhir menegaskan tentang iman, saudara. Jadi yang terakhir, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Ketika dia berkata engkau dapat, dia tidak berkata engkau mungkin dapat, engkau mudah-mudahan dapat, tapi dia berkata engkau dapat. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus dapat mentahirkan dia, Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Sekalipun penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan, tetapi sekalipun tidak ada obatnya, dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan dapat, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi dia. Dan ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan yang ketiga ini dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya, maksudnya hati Yesus, oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Sungguh dahsyat mujizat yang dia alami, saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, permohonan yang benar, dan iman yang benar. Saat ini, saudara, saya rindu kita merenung ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini ayat 41 dan 42 ini digenapi dalam hidup saudara. Ketika Yesus melihat saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia ulurkan tangan bagi saudara, dan kemudian dia menjamah saudara, masalah saudara, persoalan saudara, penyakit saudara, apapun itu, dia ulurkan tangan dan menjamah saudara, sehingga mujizat pun terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita, saudara, dan dia ulurkan tangannya menjamah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, sujud di kakinya, rendahkan diri di kakinya, naikkan penyembahan di kakinya. Itulah sikap yang benar. Datang kepada Tuhan dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan apa yang saudara doakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perjuangkan, itu merupakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan kecewa. Pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Orang kusta itu sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Saat ini, sekalipun masalah saudara sepertinya tidak ada jalan keluarnya, penyakit saudara sepertinya tidak mungkin sembuh, atau apapun yang masalah saudara, menjadi masalah saudara yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dengar saudara, Yesus masih punya jalan keluar. Itu sebabnya datang kepada dia dengan iman yang benar. Yakinlah, percayalah bahwa dia sanggup campur tangan. Puji Tuhan, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya
Saat ini Tuhan sedang memandang saudara, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat saudara datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Dan alami Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara di pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan saudara, dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka
menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini. Punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun.
Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab.
dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.